Di lereng bukit yang diselimuti kabut pagi, terletak sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, kebun kopi, dan hutan bambu yang tak pernah benar-benar diam. Desa itu bernama Waringin Tua, tempat di mana cerita turun-temurun masih hidup di antara desir angin dan detak lesung. Di desa itulah Seruni tinggal, gadis ayu berkulit cerah, bermata teduh, dan berhati lembut. Seruni bukan hanya sekedar cantik. Kehadirannya memancarkan semacam daya magis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa sejenak lupa dengan dunia. Ia seperti wangi melati di malam hari, diam, namun memabukkan. Anak bungsu dari keluarga sederhana, Seruni tinggal bersama ibunya, seorang janda tua yang dikenal sebagai pemetik bunga dan penjual kemenyan di pasar bawah. Ayah Seruni meninggal saat ia masih belia, disambar petir ketika pulang dari ladang di musim hujan yang murung. Sejak itu, Seruni dan ibunya hidup dari hasil kebun kecil dan menjahit pesanan dari warga desa. Kecantikan Seruni menjadi buah bibir. Dari anak-anak muda yang baru mengenal cinta, sampai para lelaki tua yang mendadak rajin ke musola, semua menaruh rasa pada gadis itu. Tapi Seruni bukan perempuan yang mudah digapai. Ia menolak lamaran demi lamaran, meski datang dengan keris pusaka ataupun peti yang dipenuhi dengan emas. Bagi Seruni, cinta bukan soal siapa yang paling tampan atau paling kaya, melainkan siapa yang paling jujur dan setia. Namun desa tak selalu tempat yang aman bagi perempuan seperti Seruni. Di balik senyum dan sapa ramah warga, ada rasa dengki yang mengendap, ada godaan yang terus mengetuk. Dan suatu hari, datanglah seorang lelaki asing, Tuan Tirta, pengusaha dari kota yang katanya punya ratusan hektar kebun, puluhan truk pengangkut hasil bumi, dan uang yang bisa membangun rumah semegah istana di atas tanah siapapun. Ia tiba dengan mobil hitam mengkilap, mengenakan jas mahal, dan bau parfum yang menusuk, seperti sesuatu yang tak seharusnya ada di udara desa yang bersih dan sunyi. Ketika Tirta melihat Seruni pertama kali, ia tidak berbicara. Ia hanya memandangi gadis itu dari kejauhan, seperti memandangi benda antik yang hendak ia beli. Bagi Seruni, tatapan itu terasa dingin. Tapi bagi Tirta, itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ia biarkan berlalu begitu saja. Dan begitulah, sebuah cerita yang seharusnya berakhir manis, mulai ditulis dengan darah dan dendam. Tuan Tirta tidak butuh waktu lama untuk membuat namanya dikenal. Dalam seminggu, ia sudah menyumbang dana untuk perbaikan balai desa, membagikan beras ke rumah-rumah warga, dan menjanjikan pembangunan jalan baru yang menghubungkan desa dengan pasar kabupaten. Namun bukan kebaikan hatinya yang membuat warga mulai berbisik-bisik, melainkan cara matanya selalu mencari satu wajah, wajah Seruni. Ia datang hampir setiap sore ke rumah Seruni, selalu dengan sesuatu di tangan, sekarung beras, kain sutra, bahkan kalung berlian mungil yang dibungkus dalam kotak beludru merah. Tapi Seruni hanya menunduk sopan, menolak dengan kata-kata halus yang tidak bisa disalahkan. "Terima kasih Tuan, tapi saya belum berniat menerima tamu. Hati saya belum terbuka untuk siapapun." Tirta tertawa, tapi matanya dingin. Hati perempuan bisa dilunakan dengan kesabaran atau dengan pengorbanan. "Saya bukan lelaki yang mudah menyerah." Seruni. Warga mulai gusar. Para pemuda desa, terutama Bagas dan Wirya, yang diam-diam sudah lama menaruh hati pada Seruni, mulai saling memandang penuh curiga. Mereka bukan takut pada Tirta, tapi takut kehilangan. Bagi mereka, Seruni adalah bagian dari desa, dan Tirta dengan segala kemewahannya, terasa seperti racun dari luar yang akan merusak segalanya. Pada malam Jumat, saat kabut turun lebih tebal dari biasa, Seruni bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sungai desa yang surut, dan dari air yang hitam itu muncul sesosok perempuan tua berselendang merah, matanya kosong, tangannya menunjuk ke belakang Seruni. Ketika Seruni menoleh, ia melihat dirinya sendiri, terbaring dengan wajah pucat, di antara bunga melati yang berserakan. Suara perempuan tua itu terdengar lirih. "Kau menolak dunia,
Tapi dunia tak suka ditolak. Hati yang ditolak bisa jadi luka. Luka bisa jadi dendam. Dan dendam akan menelan semuanya. Seruni terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mengusap lehernya. Ada bekas dingin seperti tangan yang sempat menggenggam. Keesokan harinya, Tirta datang lagi. Kali ini tidak membawa hadiah, tapi membawa nada ancaman yang dibungkus dengan senyum. Kau pikir aku datang sejauh ini hanya untuk pulang dengan tangan kosong? Banyak perempuan di kota yang rela dijual untuk hidup layak. Tapi aku ingin kau. Kau sangat berbeda. Dan jika kau tidak mau dengan baik-baik, maka akan ada jalan lain. Seruni menatapnya tajam, tapi diam. Ia tahu kata-kata tidak cukup menghadapi orang seperti Tirta. Tapi ia juga tahu, desa ini bukan tempat yang cukup kuat untuk melindunginya. Di kejauhan, kabut mulai turun lebih cepat dari biasanya. Angin desa berubah arah. Dan orang-orang mulai merasakan sesuatu yang ganjil di udara. Seperti bisikan, atau tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk tengah bergerak secara perlahan. Desa Waringin Tua tak pernah benar-benar sepi, tapi semenjak kehadiran Tirta, sunyi menjadi sesuatu yang menakutkan. Burung-burung tak lagi bersahut-sahutan menjelang sore, dan suara kodok di sawah seperti berganti dengan desir aneh yang berbisik di sela-sela bambu. Seruni tak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia selalu mengunci pintu 2 kali, menaruh pisau kecil di bawah bantal, dan menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Kebiasaan lama dari almarhum neneknya yang katanya bisa mengusir niat jahat, meski datang dari manusia. Tapi malam itu, dupa pun tak cukup. Di luar pekarangan rumahnya, suara langkah terdengar tengah mengendap-endap. Tanah yang basah tak cukup menyembunyikan berat tubuh lelaki yang berjalan pelan, seperti sedang memilih waktu yang tepat. Di dalam kamar, Seruni sudah terjaga. Matanya menatap langit-langit, tak berani berkedip, hanya menunggu suara itu berhenti atau semakin dekat. Tiba-tiba, jendela bergetar. Angin tak cukup kencang untuk itu. Ia menggenggam pisau erat-erat, tapi tak ada yang masuk malam itu. Hanya rasa bahwa seseorang atau sesuatu telah datang untuk memastikan bahwa ia masih di sana. Pagi harinya, Seruni menemukan kembang melati berserakan di depan pintu rumahnya. Di tengahnya, sebuah cermin kecil retak, dan sehelai rambut panjang miliknya yang hilang entah sejak kapan. Ia gemetar. Ibunya, Nyai Ranti, hanya bisa memeluknya sambil membacakan doa-doa tua dalam bahasa Jawa halus. Suara yang bergetar karena takut. Orang seperti Tirta tidak main-main nak. Kalau dia datang membawa hawa dingin, itu bukan hanya karena niatnya busuk, tapi karena ia datang membawa sesuatu yang tidak kelihatan. Desa mulai berubah. Orang-orang menjauh dari Seruni. Mereka tak lagi menyapanya dengan senyum. Beberapa dari mereka malah cepat-cepat menutup jendela jika ia lewat. Tak ada yang ingin terlibat dalam urusan yang bisa membawa sial. Dan pada malam ke-7 setelah Tirta terakhir datang, Seruni menghilang. Rumahnya kosong. Pintu terbuka lebar. Hanya ada jejak kaki penuh lumpur yang masuk dan tak pernah keluar. Dan di lantai, kembang melati kembali berserakan. Tapi kali ini bercampur darah. Orang-orang hanya datang pagi-pagi sekali untuk melihat. Tapi tak ada yang berani menyentuh apapun. Polisi dipanggil, tapi tak pernah sampai. Tirta menghilang dari desa, dan warga memilih melupakan secepat mungkin. Namun malam-malam berikutnya tak pernah sama lagi. Anak-anak mendengar suara perempuan menangis di tepi sungai. Orang tua melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon waru dekat makam lama. Dan setiap malam Jumat, bau melati menyebar dari rumah kosong itu. Wangi yang menusuk, bukan karena harum, tapi karena mengandung sesuatu yang dingin dan penuh amarah. Seruni memang hilang, tapi arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Waktu tidak berjalan biasa di desa Waringin Tua setelah hilangnya Seruni. Hari-hari terasa lebih pendek.
dan malam terasa lebih panjang. Kabut turun sebelum senja, dan suara jangkrik berhenti seperti dicekik oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bahkan suara azan pun terdengar lebih sayup, seolah ragu untuk memanggil siapapun keluar rumah. Tak ada yang menyebut nama Seruni lagi. Bahkan ibunya, Nyai Ranti, memilih diam. Ia hanya duduk di beranda rumah, menatap jalan kosong dengan mata yang tak pernah berkedip, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar pulangnya anak perempuannya. Sampai suatu malam, seorang pemuda desa ditemukan pingsan di kebun belakang rumahnya. Ia menggigil hebat, mulutnya komat-kamit, menyebut satu nama berulang-ulang. Seruni. Seruni, dia berdiri, di atas darahnya sendiri. Pemuda itu Bagas, salah satu dari mereka yang pernah memperebutkan cinta Seruni. Sejak saat itu, ia tak pernah bisa bicara lagi. Matanya kosong, dan tubuhnya selalu menggigil, meski matahari bersinar terang. Desa gempar, tapi tak satu pun berani menyebut itu sebagai kutukan. Mereka bilang itu angin lewat, kesambet, atau terpeleset goib. Tapi semua tahu, itu hanya permulaan. Malam berikutnya, giliran Wirya. Ia ditemukan tergantung di pohon asem tua dekat pemakaman lama. Wajahnya membiru, tapi yang membuat semua orang benar-benar membeku adalah di bawah pohon, tergeletak bunga melati segar, membentuk huruf S. Dan di tempat yang jauh dari desa, yaitu di kota, Tuan Tirta tengah duduk di ruang kerja mewahnya. Gelas anggur merah di tangan, matanya menatap layar laptop yang menampilkan grafik keuangan. Tapi ia gelisah. Sudah 2 minggu ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpinya selalu sama. Seorang perempuan berkebaya putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri di ujung lorong rumahnya. Wajah itu tak pernah jelas, tapi tubuhnya berlumuran tanah dan darah. Dan di setiap akhir mimpi, Tirta merasa tubuhnya membeku, lalu terbangun dengan bau melati menusuk hidungnya, meski jendela tertutup rapat. Malam itu, ia tak tahan lagi. Ia membuka lemari besi dan mengambil benda yang disimpannya sejak malam terakhir di desa. Kain kebaya putih milik Seruni, yang ia cabut paksa saat menyeret tubuh gadis itu ke sungai kecil di balik ladang kopi. Ia berpikir dengan membakar benda itu bisa menghentikan semuanya. Tapi saat api menyala dan kain itu mulai hangus, terdengar suara tawa pelan, retak, dan menyayat seperti kuku menggores kaca. Tirta menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun cermin besar di sudut ruangan retak, dan dari dalam pantulan, ia melihat Seruni berdiri, tepat di belakangnya. Aku sudah kubur cinta. Tapi kau Tirta, kau kubur hidup-hidup cintamu itu. Lampu padam. Angin meledak dalam ruang tertutup. Tirta berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya oleh asisten rumah tangga. Matanya terbuka lebar, mengering, dan di dinding tertulis dengan darah. Jangan paksa bunga untuk mekar di tangan yang kotor. Kabar kematian Tirta sampai juga ke desa Waringin Tua. Dan malam itu, suara gamelan terdengar yang entah dari mana. Orang-orang mengaku melihat perempuan berbaju putih menari di tengah jalan desa. Langkahnya pelan, tapi tanah yang ia lintasi jadi layu dan retak. Nyai Ranti tersenyum kecil malam itu untuk pertama kalinya sejak kehilangan putrinya. Ia menyalakan dupa di serambi dan membiarkan pintu terbuka. Pulanglah anakku sayang. Kau sudah tuntaskan yang mati dan yang hidup. Dan bau melati kembali memenuhi desa, tapi kini tidak lagi menakutkan, melainkan seperti pelipur, seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur setelah membangunkan semua orang. Sejak malam kematian Tuan Tirta, desa Waringin Tua berubah menjadi tempat yang lebih tenang. Tak ada lagi suara gamelan tanpa asal, tak ada lagi bunga melati jatuh dari langit, tapi juga tak ada lagi suara tawa anak-anak menjelang maghrib. Tak ada kumpulan pemuda di pos ronda yang biasa tertawa keras dan bercerita soal asmara. Semua menjadi tenang, terlalu tenang.
Rumah Seruni tetap berdiri. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut, jendela pecah dibiarkan terbuka, dan rerumputan tumbuh tinggi di halaman depan. Tapi tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuhnya. Orang-orang percaya, rumah itu masih dijaga, bukan oleh manusia, tapi oleh cinta yang berubah bentuk. Nyai Ranti sendiri seperti sudah kehilangan sisa umurnya. Rambutnya yang sudah memutih tak lagi disisir. Tubuhnya lebih sering duduk diam di teras, seperti pohon tua yang menunggu angin terakhir. Tapi ia tak lagi menangis. Setiap malam Jumat, ia menyalakan pelita dan membacakan doa-doa lama, bukan untuk mengusir, tapi untuk menenangkan. Ia tahu bahwa yang datang bukan lagi arwah penasaran, melainkan sesuatu yang sudah menemukan jalannya sendiri. Penunggu, bukan pelintas. Di pasar, orang-orang mulai berani menyebut nama Seruni lagi, dengan pelan, dengan hormat. Beberapa pemuda yang dulu memuja kecantikannya kini lebih memilih diam dan menunduk bila ada yang membicarakan soal cinta. Dan mereka yang masih hidup mulai belajar menimbang ulang makna keinginan. Di hutan kecil sebelah utara desa, tumbuh satu pohon melati liar. Tak ada yang tahu siapa yang menanam, tapi bunganya selalu mekar putih bersih, bahkan di musim kemarau. Warga percaya, itu tempat di mana jiwa Seruni bersemayam, jauh dari rumah lamanya, tapi cukup dekat untuk masih mendengar doa ibunya. Beberapa peziarah kadang datang, meletakkan bunga dan air kembang. Mereka tak bicara, hanya menunduk, entah untuk mengenang, atau untuk meminta maaf atas sesuatu yang mereka ikut diamkan waktu itu. Dan angin yang berhembus dari sana tak pernah membawa bau busuk, hanya aroma melati yang lembut, seperti senyum seorang gadis yang pernah patah, tapi tak pernah kalah. Tahun-tahun pun berlalu, Waringin Tua perlahan berubah. Jalan-jalan diperbaiki, sekolah desa direnovasi, dan beberapa rumah tua dirubuhkan untuk dibangun kembali. Tapi satu rumah tetap dibiarkan berdiri, rumah Seruni. Tak seorang pun berani menyentuhnya, bukan karena takut, tapi karena rasa hormat yang tumbuh dari diam. Orang bilang, rumah itu bukan kosong. Ia penuh kenangan, penuh doa, dan penuh jejak langkah seorang gadis yang pernah mencintai dengan sunyi, menolak dengan tenang, lalu dibalas dengan kekejaman. Namun balasan datang bukan dari tangannya, melainkan dari semesta yang menolak ketidakadilan. Nyai Ranti wafat 3 tahun setelah Seruni pergi. Ia dimakamkan di pemakaman keluarga, tak jauh dari kebun melati liar yang kini telah menjadi tempat ziarah pemujanya. Di atas pusarannya, hanya tertulis, Ibu dari Seruni, yang tidak pernah membenci siapapun, bahkan setelah kehilangan segalanya. Orang-orang masih datang ke kebun itu, bukan untuk memanggil arwah, bukan untuk mencari jawaban. Mereka datang untuk duduk diam, mendengar angin, dan mengingat bahwa tidak semua bunga bisa dipetik, dan tidak semua luka bisa ditutup oleh waktu. Kini, kehidupan desa Waringin Tua terasa lebih tenang, tapi bukan dengan lupa. Karena setiap cinta yang dibunuh akan meninggalkan sesuatu. Terkadang dalam bentuk doa, terkadang dalam bentuk dendam, dan terkadang dalam bentuk kehadiran yang tak lagi bisa disentuh, tapi tetap terasa. Malam-malam tertentu, saat bulan menggenang di langit dan bau tanah menjadi lebih pekat, beberapa warga bersumpah melihat seorang perempuan berbaju putih berjalan pelan di pematang sawah. Rambut panjang, langkah lembut, tidak mengganggu, hanya lewat. Dan bila kamu cukup berani untuk memandangnya, konon ia akan menoleh, tersenyum tipis, lalu menghilang di antara kabut, seperti bunga yang gugur, tanpa suara. Tapi harum dan kisahnya tinggal lama, sangat lama.